Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya, anak-anak, apakah kalian pernah melihat aturan di sekolah dan di rumah? Contohnya apa ya? Nah, hari ini kita akan jalan-jalan lewat video dan belajar tentang aturan, hak, dan kewajiban. Kita juga akan mencari contohnya supaya kalian makin hebat. Jangan lupakan senyum bahagia kalian ya. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran video ini agar peserta didik dapat mengidentifikasi aturan di sekolah dan di lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua, agar peserta didik mampu melaksanakan aturan di sekolah dan di lingkungan tempat tinggalnya. Dan yang ketiga, agar peserta didik mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Dan yang terakhir adalah agar peserta didik mampu menerapkan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Nah, anak-anak, sudah tahu belum apa itu aturan? Iya, betul sekali. Aturan itu adalah petunjuk atau ketentuan yang harus kita ikuti supaya kegiatan berjalan tertib dan nyaman. Aturan itu ibarat rambu lalu lintas dalam kehidupan. Kalau diikuti, semuanya jadi aman dan tidak tabrakan. Nah, sekarang kita belajar contoh aturan di sekolah ya. Yang pertama ada gambar siswa yang memakai seragam lengkap sesuai dengan tata tertib. Yang kedua, gambar apa? Iya, betul sekali, siswa yang sedang mendengarkan guru saat pelajaran. Yang ketiga yaitu gambar bagaimana kita harus bersikap sopan. Sekarang saatnya kita belajar tentang contoh aturan di lingkungan tempat tinggal atau di masyarakat. Yang pertama sesuai dengan gambar, yaitu melaksanakan kerja bakti. Yang kedua, mengucap salam saat bertamu. Dan yang ketiga, saling menghormati dan toleransi. Aturan di rumah dan di lingkungan itu dibuat supaya lingkungan menjadi nyaman, bersih, dan aman. Nah, aturan itu dibuat ada tujuannya anak-anak. Siapa yang tahu ayo? Iya, betul sekali. Menjaga ketertiban, membuat semua orang nyaman, mencegah keributan, dan membantu kita belajar bersikap baik. Dan bagaimana, Bu, kalau kita melanggar aturan? Kalau kita melanggar aturan, itu kita bisa menimbulkan keributan, membuat orang lain tidak nyaman, dan bisa mendapatkan teguran. Oleh karena itu, jangan sampai kita melanggar aturan ya. Nah, sekarang dari ketiga gambar di atas, coba tebak mana yang mematuhi aturan dan mana yang melanggar aturan. Kalau menurut kalian melanggar aturan, coba bilang hu. Dan kalau menurut kalian benar, coba bilang hore. Kita mulai dari gambar yang pertama ya. Coba tebak gambar di atas adalah gambar apa? Iya, betul sekali. Gambar orang yang sedang menyontek. Kalian tebak ya. 1, 2, 3. Iya, betul sekali. Kita ulang sama-sama yuk. Kita lanjut ke gambar 2. Menurut kalian, gambar 2 gambar apa yo? Betul sekali, orang yang sedang mengantri. Coba kalian tebak ya. 1, 2, 3. Yap, betul sekali. Mari kita ulang bersama-sama untuk nomor 2 ya. Hore! Dan untuk nomor ketiga, kalian tebak dulu nih gambar apa? Yap, betul sekali. Orang yang membuang sampah sembarangan. Aduh, bahaya sekali ya. Coba kalian tebak. 1, 2, 3. Ya, benar sekali. Kita ulang bareng-bareng yuk untuk nomor 3.
Nah itu, nomor 1 adalah orang yang menyontek. Itu adalah orang yang melanggar aturan. Nomor 2 adalah orang yang mengantri, dan itu adalah orang yang mematuhi aturan. Sedangkan nomor 3 adalah orang yang membuang sampah sembarangan. Itu juga gambar orang yang tidak menaati aturan, teman-teman. Nah, sekarang coba praktikkan di rumah ya. Jika kalian ingin bertanya pada guru, angkat tangannya. Seperti ini ya, bukan angkat kursi loh ya. Angkat tangannya, coba dipraktikkan. Iya, betul sekali. Kemudian kalau kalian mau masuk kelas, jalan pelan-pelan. Jangan lompat-lompat seperti kanguru ya. Hehe. Coba kalian praktikkan. Iya, betul sekali. Kemari lagi yuk. Kita bahas poin selanjutnya. Kalau mau meminjam penghapus, kamu bisa bilang, boleh pinjam? Seperti itu ya, jangan langsung diambil, itu tidak boleh. Anak-anak, aturan itu dibuat bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita hidup rukun, tenang, aman, dan nyaman. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Anak-anak sudah tahu belum apa itu hak dan apa itu kewajiban? Belum? Ya udah, kita belajar bareng-bareng ya. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau hak itu seperti hadiah, kita menerimanya. Kalau kewajiban itu seperti tugas superhero, kita harus menjalankannya. Nah, kita belajar contoh hak di sekolah ya. Yang pertama, anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pelajaran. Yang kedua, anak-anak memiliki hak untuk merasa aman di sekolah. Dan yang ketiga, kalian berhak mendapat bimbingan dari guru. Dan yang keempat, kalian bebas atau kalian memiliki hak untuk menggunakan fasilitas di sekolah, asal dijaga ya. Selanjutnya ada contoh kewajiban di sekolah. Yang pertama, datang tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Yang kedua, mengikuti pelajaran. Tidak boleh bolos. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, menghormati guru dan teman. Kita belajar tentang hak di rumah ya. Kita memiliki hak untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Kita memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang. Dan kita memiliki hak untuk mendapatkan waktu istirahat. Nah, kita belajar tentang kewajiban yuk. Kita memiliki kewajiban membantu orang tua, merapikan tempat tidur, dan menjaga sopan santun. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan, kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan contoh hak kewajiban yang di rumah dan juga di sekolah. Contoh hak yang di rumah, dapatkan kasih sayang, diperlakukan adil antar adik dan kakak. Sedangkan kewajiban yang harus dikerjakan, belajar rajin, patuhi orang tua. Hak yang di sekolah, belajar dengan aman, dapatkan fasilitas di kelas dengan nyaman. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, hormati guru, taati peraturan. Hormati guru, taati peraturan. Nah, anak-anak, kira-kira apa ya jadinya kalau kita hanya mendapatkan hak tapi tidak mau menjalankan kewajiban? Nah, gambar 1 adalah contoh anak meminta hak bermain, tetapi menolak membereskan mainan. Gambar 2 adalah gambar anak membantu menyapu, kemudian mendapatkan waktu untuk bermain. Nah, yang benar adalah yang nomor 2 ya. Karena hak dan kewajiban harus berjalan bersama. Kalau kita hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, hidup jadi tidak seimbang. Seperti sepeda yang rodanya cuma satu, maka hak dan kewajiban harus selalu seimbang ya. Nah, kalau gambar di atas, mana yang gambar hak dan mana yang gambar kewajiban? Ayo.
Iya, betul sekali. Gambar satu adalah gambar yang mendapatkan makanan bergizi, mendapatkan MBG anak-anak. Itu merupakan contoh hak. Sedangkan nomor 2 adalah mengerjakan PR. Itu adalah contoh kewajiban. Nah, anak-anak, setelah melihat video pembelajaran hari ini tentang hak dan kewajiban, coba kerjakan kuis di layar ya. Cukup ditulis nomor dan jawabannya saja. Besok dikumpulkan offline saat pertemuan dengan ibu guru. Ingat kan tadi habis belajar apa? Kalau kalian mengerjakan PR, artinya kalian telah berhasil menjalankan kewajiban. Nah, kesimpulan dari video ini adalah aturan adalah ketentuan yang harus dipatuhi, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, dan semuanya harus dijalankan bersama agar kehidupan di sekolah maupun di rumah menjadi tertib, aman, dan menyenangkan. Terima kasih sudah menonton ya anak-anak hebat. Ingat, patuhi aturan, jaga hakmu, dan jalankan kewajibanmu. Sebelum mengakhiri video, kita berdoa dulu ya. Nah, terima kasih dan sampai jumpa besok di kelas.